la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan kami takzimi Ustaz dan Ustazah TPQ Nahdlatul Arifin, yang kami hormati beliau dari Kasih Pakti Kementerian Kabupaten Tanggamus. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Dan yang kami hormati rekan kami Bapak Sutrisno mewakili Bapak Kepala KUA, yang beliau dalam hal ini masih mengadakan peristiwa ijazah kabul di RT sebelah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berwujuh di TPQ Nahdlatul Arifin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad surahkan kehadiran menjadikan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Acara perpanjangan izin operasional TPQ Nahdlatul Arifin pada hari ini yang akan diberikan materi oleh Ibu Reni Setiawati pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2026 dimulai. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadirin yang hadirin salihah alaihi baik. Berarti wa marhatillahi ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam sa'alillahi lahum fatihah. Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena berdua iya karena sa'in dan surat mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan dari Ketua TPQ Nahdlatul Arifin kepada beliau Bapak Ustadz Dedi Rahmat SPD, dipersilahkan. Semoga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam selalu tercurah ke hariban Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Tidak panjang lebar kami sampaikan karena ini kata sambutan ya Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Kementerian Agama yang diwakili oleh Kasih Pakti Tanggamus, Bu Reni, Pak Unu, dan juga Mas Lutfi. Selamat datang di TPQ kami yang sederhana ini. Semoga menjadi tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, KUA Kecamatan Semakang diwakili oleh Bapak Sutris dan Ibu Umi Mafira. Selamat datang diucapkan, serta Ustadz dan Ustazah TPQ Nahdlatul Arifin yang telah repot sekali beberapa bulan ini untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Bu Reni, dan insya Allah ini yang bisa kami sediakan, bisa kami cukupkan untuk kedatangan Ibu Reni, baik itu dari segi administrasi maupun penyambutan. Apabila dari penyambutan kami di sini ada kekurangan, ada kesilapan, itu semua kekurangan dari kami, dan apabila ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak bersejarah dikit. Di TPQ ini kami sudah mencetus dari tahun 2010. Hanya saja kan berbagai macam untuk cita-cita, akhirnya cita-cita itu di 2017. Gimana caranya TPQ kita ini diakui oleh Kemenag di 2017, dan alhamdulillah izin operasional itu berjalan dan didapatkan oleh kami. Nah setelah itu kan 2017 itu 2022 mau perpanjangan, kadarullah TPQ kita ini dan Sekaton khususnya RT 1 ini banjir bandang besar sekali. Jadi segala administrasi kami itu udah hanyut semua Bu. Jadi untuk melengkapi ini titik untuk down itu ada akhirnya. Aduh, vakum dulu akhirnya, walaupun kegiatan belajar mengajarnya tetap berjalan. Tapi kami lihat di grup ya, di grup itu Ibu Reni dengan semangatnya, ayo kita mulai lagi untuk izin operasional. Akhirnya kami tergerak untuk mencoba bangkit kembali untuk hadir secara utuh di Kemenag, dan insya Allah dengan datangnya Ibu Reni dan rombongan, mudah-mudahan ini menjadi suatu yang kabar baik untuk kami semuanya. Dan alhamdulillah walaupun banyak cobaan,
ustadz dan ustazah kami tetap istiqomah, dan untuk apa namanya, insentifnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Begitu. Jadi itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadana al-hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, secara khusus dari API Kabupaten Tanggamus, tetapi yang saya hormati pada Ketua Yayasan PPP Nurul Arifin, Nahdlatul Arifin, Bapak Persatuan yang saya hormati, beserta ustadz wal ustadzahnya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada kesempatan hari ini menjelang siang kita semua dapat mendapatkan kesehatan, umur yang panjang, sehingga dapat bersilaturahmi dalam rangka yaitu perpanjangan operasional PPP Nahdlatul Arifin yang pada hari ini akan diberi perpanjangan, mudah-mudahan berkontribusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan kelasapannya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu membaca salawat, telah mendapatkan syafaat Muhammad di akhirat. Bapak, Ibu, atau tim dari Bakti Kabupaten Tanggamus yang hormati, kami sekedar mewakili dari Bapak KUA bahwa sebenarnya Bapak KUA kita mau hadir dalam rangka hari ini, akan tetapi ada tugas yang utama juga untuk menikahkan, sehingga berangan waktu ini beliau belum bisa hadir, hanya titip salam pada Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh tim Kabupaten Tanggamus yang dalam hal ini kami sebagai KUA atau mewakili dari KUA hanya bisa memotivasi bahwa dengan berdirinya TPP yang ada di sini adalah salah satu aset kita semua, terutama untuk anak-anak kita pertolongan ini, juga sebagai modal kita, terutama khususnya para ustadz dan ustadzah yang ada di sini, adalah bekal kita hidup di akhirat nanti. Karena tadi disebut tadi itu investasi dari Allah, mudah-mudahan investasi itu keluar semua, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi ada tim Bakti dari Kabupaten Tanggamus yang sosialnya juga memikirkan kita semua. Itu mudah-mudahan. Walhasil, karena kita sebagai manusia adalah berguna bagi umat, terutama khususnya di ketika ini, ustadz-ustadznya jangan ngeluh. Karena apa? Sampai ini bahasa Jawa kadang campur-campur gitu, boy. Kadang-kadang pelaksanaan bahasa Jawa lagi campur. Jadi hanya motivasi, memang semua hal yang bagus akan mendapatkan kendala, baik dimanapun. Tapi kalau hati kita ikhlas, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan yang ibadah, apalagi untuk mendidik anak-anak kita generasi penerus bangsa ini, insya Allah kalau memang di dunia kita tidak mendapatkan apa-apa, insya Allah di akhirat akan mendapatkan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai perwakilan dari KUA, kami hanya bisa mensupport, mengiringi doa kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, terutama ustadz-ustadznya, mudah-mudahan mendapatkan ridho, umur yang panjang, penuh keikhlasan, sehingga mendidik anaknya ini menjadi anak-anak yang berguna di dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga menjadi anak yang solih wa solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya di ustadz wal ustadzahnya, akan mendapatkan yaitu rezeki yang halal, sehingganya dengan lantaran kita mencurahkan ilmu sedikit yang kita dapatkan akan berkembang dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari kami hanya sekedar motivasi, mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat, terutama khusus TPP Nahdlatul Arifin ini akan berkembang penuh dengan ridho, lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari KUA mewakilinya banyak kesalahan dan kehilapan dalam tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua TPQ Nahdlatul Arifin Bapak Dedi Rahmat,
dan juga Ustadz Ustazah dari TPQ Nahdlatul Arifin. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dari KUA Kecamatan Semaka, Ibu Mas Wiroh dan juga Pak Sutrisno. Yang saya hormati juga rekan-rekan PAPKI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, ada Bapak Lutfi dan juga Bapak Aunullah. Jadi kalau boleh sedikit cerita Ustadz, di PAPKI itu kita ada sekitar 5 orang. Ini ada Pak Kasih PAPKI, Bapak Muhammad Hasan Basri. Beliau memohon maaf, memang rencana dari minggu kemarin akan menghadiri kegiatan verifikasi lapangan TPQ Nahdlatul Arifin. Namun karena ada kegiatan yang harus diselesaikan hari ini, tadi pagi, mendadak beliau tidak bisa. Salam untuk Ustadz Ustazah TPQ Nahdlatul Arifin. Assalamualaikum dari beliau. Ada juga Pak Aunullah yang mungkin di sebelah sana, beliau yang mengurusi pondok pesantren, Ustadz. Jadi kalau untuk perizinan pondok pesantren bisa ke beliau. Ada juga Ibu Ani, kebetulan beliau juga belum bisa hadir. Salam untuk guru-guru TPQ di sini yang mungkin mengurus guru-guru ya Ustadz ya, guru-guru PAI. Kemudian ada Bapak Lutfi yang memang memegang bagian komputer ataupun digitalisasi. Kemudian saya mengurus untuk TPQ. Kalau Pak Aunullah juga bisa juga beliau untuk mengurus MDT, Ustadz. Nah, jadi kalau untuk MDT dan pesantren bisa juga ke beliau. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan limpah serta rahmatnya, walaupun mungkin tadi pagi sempat hujan ya Tat, begitu derasnya air hujan, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk melaksanakan verifikasi lapangan TPQ Nahdlatul Arifin ini. Kedua kalinya, sholawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian Ustadz, kami baik dari pihak Kemenak maupun dari pihak KUA menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Tat, atas kebaikan serta Ustadz Ustazah sudah menyambut kami dengan sangat baik. Mohon maaf jika kami merepotkan kedatangan kami untuk verifikasi lapangan TPQ ini. Nah kemudian untuk di sini saya lihat untuk santri itu 50 ya Tat, sedangkan guru itu ada 8 ya Tat. Saya memang sempat berkomunikasi dengan beliau, dengan Ustadz Rahmat ya Tat, karena memang untuk prosedur perpanjangan izin operasional TPQ itu dengan 2 cara. Yang pertama melengkapi berkas sebanyak 24 dokumen. Tetapi karena ini terdata di C4, itu karena terdata di C4 itu kan perpanjangan ya Tat, mungkin yang selalu saya woro-woro di grup ya Tat, maka dia hanya melengkapi 8 dokumen ya Tat, yang langsung kita upload di akun yang namanya Sibdar. Jadi untuk mengurangi karena jarak Semaka ini jauh, maka saya meminta untuk Ustadz Dedi agar secara mengumpulkan berkas itu secara online saja. Jadi saya periksa malam, kadang siang ya Tat ya. Pokoknya ayo Tat, saya pergerakan terus dan alhamdulillah dengan semangat beliau, dengan keterbatasan yang mungkin terutama di surat tanah kita ya Tat ya. Surat tanah ini memang sebetulnya ada covernya, tetapi kan di dalamnya kita sangat perlu ya Tat. Tapi karena banjir bandang kala itu kita meminta dari pihak masjid. Dan alhamdulillah lengkap ya Tat ya. Nah yang pertama, penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum untuk persyaratan administratifnya. Kemudian memiliki struktur organisasi pengelola lembaga. Di sini saya lihat ada struktur TPQ-nya ya Tat ya. Nah untuk struktur TPQ ini sebetulnya pembina ini ada KUA Semaka, Kepala KUA Semaka, kemudian Kepala TPQ-nya ada Pak Dedi Rahmat ya, Wakil Pak Muhammad Fadli, Pak Subandi, kemudian Bendahara Pak Suryanto ya, Operator Bapak Isroh Lia, Ibu Isroh Lia, begitupun sekretaris dan humas pendidikan serta dewan guru. Saya mengharap sekali Tat, karena memang kegiatan TPQ ini kita kebanyakan berbau dengan masyarakat. Jadi untuk struktur organisasi mohon dilibatkan masyarakat. Alhamdulillah juga di sini ada pembinanya, ada Pak KUA Semaka ya. Kemudian melibatkan rekan-rekan guru-guru TPQ di sini. Kemudian dari pihak masyarakat juga kita libatkan ya Tat. Kemudian memiliki santri paling sedikit 15 santri. Nah di sini memang yang tercantum di proposal itu 35, tapi yang sebetulnya 50. Nanti ketika ada pendataan santri ya Tat, baik pendataan manual dari kami maupun pendataan di EMIS, cantumkan 50 santri. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Kalau memang berkas itu sudah lengkap, pasti kita berikan rekomendasi ya Tat. Nah kemudian untuk guru, itu guru minimal 3. Nah sedangkan ini kan 8, jadi memang melebihi batas minimal. Kemudian yang saya jelaskan selanjutnya terkait EMIS. Salah satu syarat untuk TPQ ini mau izin perpanjangan ya Tat, itu harus mengisi EMIS. Karena EMIS ini menjadi
pondasi, baik bukan hanya pendataan tetapi juga bantuan, baik bantuan operasional untuk TPQ maupun insentif guru. Namun perlu diingat bahwa untuk bantuan itu bukan hanya kami dari pihak kabupaten yang memverifikasi Tat, tetapi ketika memang sudah sesuai di kabupaten akan kita lanjutkan di provinsi. Nanti dicek dulu di provinsi, kalau memang sudah sesuai baru ke Kemenag RI. Jadi ada 3 tahapan Bu untuk pengajuan bantuan. Tetapi apa salahnya kita selalu mencoba Tat. Kemudian untuk biaya operasional izin perpanjangan, kalau dulu memang namanya izin operasional, tetapi untuk lembaga TPQ, walaupun tidak ada izin operasional, untuk TPQ-nya tetap beroperasi ya Tat. Maka kalau di piagam itu namanya piagam tanda daftar, izin operasional Taman Pendidikan Al-Quran Nahdlatul Arifin. Nah kemudian untuk biayanya ini gratis Tat, sama sekali tidak ada dari pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya saya izin menjelaskan kurikulum. Jadi memang untuk kurikulum itu di TPQ itu sudah ada beberapa ya, mungkin ada yang menggunakan metode Iqra, metode Tilawati ya Tat ya, metode mungkin Umi dan lain sebagainya. Kalau di sini mungkin metode Iqra ya Tat, metode Iqra. Jadi kalau untuk dari Kemenag RI itu sudah ada yang namanya kurikulum. Setiap TPQ yang mau berizin kami minta untuk difotokopikan. Kemudian mohon nanti diajarkan dengan anak-anak santri ya Tat ya. Untuk cakupan dari kurikulum sendiri, ada pembelajaran Al-Quran ya. Yang pertama buku panduan jilid 1. Ada juga buku panduan jilid 2. Kenapa di sini ditulis buku panduan jilid 1? Dikarenakan di Indonesia ini banyak ragamnya untuk buku panduan ya, baik menggunakan Iqra, Tilawati dan lain sebagainya ataupun metode Umi gitu. Yang kedua di sini ada hafalan bacaan wudhu dan sholat. Jadi mohon bukan hanya anak-anak ini mempelajari tulis baca Al-Quran, tetapi pentingnya sholat Ustaz. Pentingnya anak-anak itu belajar untuk bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat, praktek sholat dan lain sebagainya. Kemudian untuk hafalan surah pendek. Nah kalau di sini mungkin kalau tahun pertama, jadi kalau kurikulum itu terdiri dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau anak-anak ini mampu menyelesaikan tahun keempat, ini bisa jadi sudah jadi imam Tat. Karena untuk di program pembelajaran yang di tahun pertama itu dia baru doa sebelum wudhu, doa sesudah wudhu, kemudian doa iftitah bacaan Al-Fatihah, baru baca-bacaan. Nanti di tahun kedua itu sudah mereka praktek. Begitupun tahun ketiga sudah mengulangi, bahkan di tahun keempat sudah mempelajari sholat gerhana dan juga sholat jenazah Tat. Jadi mungkin kalau misalnya anak ini sudah dewasa bisa untuk membantu di KUA Tat, Bu. Karena memang di sini memang sudah betul-betul lengkap. Nah kemudian hafalan surah pendek begitu juga. Di tahun pertama surah An-Nas sampai surah At-Takasur, begitupun untuk selanjutnya dari Al-Qari'ah dan lain sebagainya. Ada juga hafalan doa harian. Kalau di tahun pertama itu anak-anak apa yang mereka kerjakan di dalam rumah. Misalnya doa sebelum makan, doa sebelum tidur dan lain sebagainya. Tapi kalau di tahun-tahun berikutnya apa yang terjadi di luar rumah. Misalnya doa naik kendaraan laut, doa belajar dan lain sebagainya Tat. Nah kemudian praktik ibadah, jadi ada azan dan iqamah, pembiasaan wudhu dan sebagainya. Kemudian ada juga keterampilan menulis Arab. Di sini ada juga tentang akidah, yaitu mengenal 10 malaikat, misalnya mengenal Rasul Ulul Azmi, kemudian menghafal Asmaul Husna, dan juga dilengkapi juga Ustaz di sini untuk kisah-kisah Islami. Di sini agar anak-anak menteladani apa yang terjadi dahulu kala, apa yang diajarkan oleh para nabi kita. Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW, dan juga kisah para orang soleh Tat. Kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi juga di sini ada. Nah mungkin itu yang tentang kurikulum Tat, bisa dilihat ya Tat di sini per semesternya ya. Kalau ini kan untuk buku panduan jilid 1, jadi dia di semester pertama ya Tat ada. Di semester kedua juga ada, semester ketiga juga ada. Begitupun nanti naik 456 ini ada buku panduan jilid 2 ya Tat. Tapi di semester 1 juga nanti ada doa sebelum wudhu begitu ya Tat dalam periode per bulannya. Di semester 1 ada 6 ya Tat ya. Semester 2 juga ada 6. Mungkin mohon maaf karena ustadznya juga guru ya. Jadi langsung ini mengerti dalam hal program pembelajaran yang kurikulum ini. Kemudian karena TPQ ini kan kalau TPQ itu Taman Pendidikan Al-Quran. Karena dia taman, justru kita harus bagaimana mengenalkan atau mengajarkan anak-anak ini baca tulis Al-Quran yang menyenangkan Tat. Iya. Tapi kalau mohon maaf anaknya gurunya jutek, anaknya sedih, nah berarti itu bukan taman. Nah, kita berusaha untuk bagaimana untuk anak-anak itu senang dalam hal pembelajaran. Nah itu bisa dicari metode-metodenya itu bisa di YouTube ya Tat, atau bisa mengunjungi website kami. Jadi di PAPKI itu ada website, nanti saya kirimkan ke Ustadz ya Tat. Kita kirimkan, di situ ada contoh-contoh bagaimana belajar untuk TPQ yang menyenangkan atau gembira.
Nah, selanjutnya sebetulnya saya berat untuk membicarakan hal ini, Ustadz, terus Pak Sutrisno pihak dari KUA. Kita ini dibilang mungkin, tetapi tidak mungkin, dibilang tidak mungkin, tetapi mungkin. Begitu banyak yang terjadi, kita mendengar hal-hal yang tidak enak. Kami mengharap ada pengawasan dari pihak KUA, dari pihak guru-guru TPQ, dari pihak masyarakat. Dari pihak guru TPQ, saya senang ketika di TPQ itu ada ustazah. Mohon maaf ya, Tat, ada ustazah-ustazah ini. Mohon dibatasi interaksi, baik ustadz maupun ustadz dengan ustazah, ataupun ustadz dengan santri laki-laki, begitupun ustazah dengan santri perempuan. Ya mohon maaf, Tat, karena masih banyak hal itu terjadi. Niat kita mohon maaf mau mengajarkan anak toharoh, kita praktekkan, seorang ustadz mempraktekannya dengan santriwati. Nah itu mohon ada batasan, jangan sampai terjadi hal-hal yang mohon maaf baik secara psikis maupun yang lain sebagainya ya. Mohon pengawasan dari pihak-pihak semua yang terlibat, terutama bagi masyarakat, terutama ketua TPQ yang niat kita mohon maaf lillahi ta'ala, jangan sampai malah mohon maaf kita yang bagaimana mengajarkan mereka mendekatkan diri kepada Allah, justru malah kita yang melakukan hal-hal yang menjauhi perintah Allah seperti itu. Ucapkan terima kasih untuk panjang lebar prosedur pembuatan izin operasional di TPQ Nahdlatul Arifin ini. Selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.